Assalamualaikum sobat rekap ID, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap. Kali ini kita bakal kembali membahas tentang alur cerita dari game The Walking Dead, melainkan bukan alur cerita. Kali ini kita tuh lebih ke membahas sebuah perjalanan hidup karakter yang bernama Rick Grimes, dan ini adalah pembahasan video bagian kedua. Jadi bagi kalian yang baru gabung dengan channel Thomas Rekap, dan semoga kalian terhibur dengan video-video yang saya buat, karena ini adalah video-video khusus untuk penggemar universe The Walking Dead. Pasti kalian percaya nggak percaya, memang ini adalah video pertama di YouTube gitu kan, nggak ada yang bahas gitu, jadi saya yang bahas aja. Jadi judul videonya itu adalah perjalanan hidup Rick Grimes bagian 2. Jadi ini adalah video kedua untuk pembahasan tentang karakter Rick Grimes. Kita langsung aja ke videonya. Bagi sobat rekap ID yang nemuin video ini di beranda kalian, pasti kalian bakal langsung mencet video ini. Padahal sebenarnya ini adalah video pelengkap dari video sebelumnya. Jadi ini adalah hanya video pelengkap untuk video pertama. Jadi bagi kalian tuh harus nonton dulu bagian pertama dari video ini yang berjudul Perjalanan Hidup Rick Grimes bagian 1. Jadi wajib nonton dulu bagian 1 biar paham sama alur cerita tentang kisah perjalanan hidup Rick Grimes. Jadi di sini tuh videonya khusus untuk menceritakan sudut pandang kisah dari POV-nya Rick Grimes. Ingat ya, saya nggak ngebahas plot cerita The Walking Dead, yang saya bahas cuman dari sudut pandang Rick Grimes. Oke, jadi di season 9 ini langsung video lanjutannya ya. Jadi kalian saya ingatkan tadi untuk nonton dulu video yang bagian 1. Jadi kisah awal dari season 9 dimulai dari kedamaian di bawah kepemimpinan Rick Grimes, dimana setelah mengalahkan Negan dan The Savior, sekarang Rick menjadi pemimpin dari total 4 komunitas yang berbeda, yaitu ada Alexandria, ada Hilltop, ada Kingdom, dan juga Savior. Semua di bawah kepemimpinan Rick Grimes. Semua hidup dengan damai, bahkan Rick Grimes hidup dengan damai bersama istrinya ya, walaupun secara harfiah mereka tuh belum menikah gitu, tapi ya anggap aja udah istrinya lah si Mason ini. Sebenarnya nanti bakal nikah kok, nanti saya ikutin aja tuh ceritanya biar kalian paham. Nanti si Mason ini bakal nikah sama Rick Grimes. Dan by the way, ini kita langsung aja lanjut lagi ke pembahasannya. Jadi di sini Rick Grimes lah yang mengatur kedamaian dari 4 komunitas tersebut. Hanya saja memang Daryl Dixon yang disuruh untuk mimpin bagian cabang untuk Savior gitu ya. Jadi mengingat dulu kisah kelam Daryl Dixon yang disiksa oleh Negan di gudangnya Savior, jelas banget Daryl Dixon gak bisa melupakan trauma tersebut. Itu yang membuat Daryl Dixon ogah-ogahan dalam memimpin Savior sebagai pemimpin sementara aja sebenarnya, ketika Rick Grimes lagi sibuk untuk membangun sebuah jembatan. Jadi ini adalah adegan di mana 4 komunitas tersebut bekerja sama untuk membangun sebuah jembatan, karena jembatan itu penting untuk akses ke 4 komunitas dalam melakukan perniagaan, entah itu jual beli makanan ataupun supply, serta membagikan obat-obatan. Namun namanya juga kiamat zombie, jadi zombie nggak ada habis-habisnya, entah datang dari mana gitu. Selalu nggak ada habis-habisnya kiamat zombie di The Walking Dead. Lalu tentu di sini Rick Grimes gak diam aja ketika banyak zombie yang sangat mengancam gitu kedamaian dari 4 komunitas. Rick Grimes menggunakan keahliannya dalam menembak gitu ya. Jadi keahlian dalam menembakkan senapan gak cuma pistol. Rick Grimes tuh penembak jitu. Dia bisa menembak tali walaupun jaraknya jauh dan membuat gelondong kayu tersebut menghantam para zombie yang jumlahnya banyak. Dan di sini Rick Grimes juga ternyata mencium adanya keretakan antara anggota komunitas yang disebabkan oleh oknum dari anggota Savior yang merasa mereka masih bisa bangkit dengan membuat Negan bebas dari penjaranya. Jadi bisa dibilang ada anggota dari The Savior yang belum move on, mengetahui bahwa Negan sebenarnya sudah tak berdaya di penjara khusus yang dibuat oleh Rick Grimes. Jadi di sini Rick Grimes bakal memberikan warning kepada para anggota Savior yang bandel
agar mereka tidak melanggar perdamaian. Jadi di sini Rick Graham berusaha untuk keras tapi juga berusaha untuk bijaksana untuk menjaga kedamaian agar tidak pecah lagi permusuhan seperti sebelumnya. Jadi season 9 ini adalah berfokus kepada Rick Graham yang ingin menjaga stabilitas kedamaian antara 4 komunitas yang tinggal di lokasi daerah Virginia ya. Ini kan setting The Walking Dead itu kan daerah Virginia gitu. Jadi Rick Graham itu bakal mengancam gitu kan, gak segan-segan, namanya kayak pemimpin yang tegas gitu, bakal mengancam untuk meniadakan atau menghabisi para anggota Xavier yang masih aja ngeyel untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rick Graham selaku pemimpin utama dari 4 komunitas tersebut. Dan di sini Rick Graham juga membagi adegan sedikit di mana dia bakal menceritakan progres di mana 4 komunitas bisa bersatu dan mewujudkan untuk melanjutkan kehidupan secara bersama-sama dan berdampingan. Itu semua diceritakan langsung kepada Negan yang sendirian berada di balik jeruji besi. Jadi di sini Rick Graham bakal memberikan bukti kepada Negan bahwa semua cita-cita Carl Grimes yang almarhum itu akan terjadi dan bakal terwujud asal semua 4 komunitas itu bersatu bergotong royong untuk mewujudkannya. Jadi di sini Rick Graham tidak akan memberikan kematian mudah bagi Negan yang begitu jahat. Ia ingin membuat Negan berubah menjadi baik ya, intinya gitu, nggak pengen. Sebenarnya itu permintaan dari Carl Grimes sebelum almarhum Carl Grimes meninggal. Dia udah buat surat agar si bapaknya alias si Rick Grimes untuk memaafkan kesalahan dari Negan Smith. Jadi di sini dialah yang bakal menjadi orang yang penting di season selanjutnya ya, spoiler dikit lah. Oke, jadi kita sekarang ke bagian adegan di mana Rick Graham dia bisa terakhir di serial The Walking Dead, di mana dia melihat tidak ada lagi yang perlu dirisaukan, tidak akan muncul lagi villain yang berbahaya selebih bahaya daripada Negan itu sendiri, karena Negan sudah dikalahkan dan semua nggak ada lagi ancaman dari villain yang membahayakan, kecuali memang dari zombie yang memang nggak ada habisnya, entah datang dari mana arahnya gitu. Dan ternyata perpecahan antara komunitas nggak cuma datang dari Xavier, datang juga dari komunitas yang amat jauh yang bernama Oceanside. Jadi komunitas ini komunitas terbaru, komunitas kelima yang gak setuju bahwa Xavier harus dimaafkan secara sepenuhnya. Jadi Oceanside lah yang membuat perpecahan di antara komunitas yang telah berdamai selama ini dipimpin oleh Rick Grimes. Oke, jadi di season 9 kita udah sampai ke titik dimana Rick Grimes sudah berada di episode terakhir dari meninggalkan serial waralaba The Walking Dead yang sudah sampai ke season 9 maksudnya ya. Jadi ini Rick Graham episode terakhir di mana dia melakukan sebuah pengorbanan epik dengan kata-kata yang memorable banget gitu ya kan. Aku cari keluargaku, dan kata-kata terakhir dia, aku telah menemukannya, atau kalau dalam bahasa Inggris I found them. Apa itu The Walking Dead The One Who Lives? Itu adalah serial drama keluaran AMC. Jadi ini masih spin-off dari serial The Walking Dead itu sendiri. Jadi ini adalah fan service alias series yang diharapkan oleh penggemar. Jadi ini adalah kelanjutan dari kisah Rick Grimes yang terakhir dia itu diculik sama CRM atau pasukan khusus, yang dimana si Jadis ternyata adalah salah satu anggota dari CRM tersebut yang telah menculik Rick Grimes yang sedang terluka di pinggir sungai, dibawa ke tempat basis militer. Dan by the way, time skipnya jauh banget, jarak tahun daripada dulu yang si Rick Grimes dijemput di pinggir sungai karena ledakan dari jembatan, dimana jangka waktunya sampai acara ini tayang itu sekitar 10 tahun lamanya. Rick Grimes hidup terpenjara di sebuah basis militer, dimana dia itu ada aturan ketat, nggak boleh keluar sama sekali dari basis militer. Jadi di sini Rick Grimes itu seperti tahanan gitu, tapi nggak dalam jeruji, tapi kayak tahanan lingkup komunitas yang disebut dengan apa ya disebutnya ya, nanti saya baca lagi deh.
Rick Grimes frustasi karena tidak boleh pulang, yaitu bener banget, sampai-sampai setiap malam dia memimpikan bertemu dengan kekasihnya yaitu Michonne. Jadi setiap mimpi selalu berulang ketemu sama Michonne, saking kangennya. Total udah 10 tahun gak ketemu sama kekasihnya, sama anaknya si Judith. Si Rick Grimes ini sampai selalu mimpiin terus berulang-ulang, jadi itu seperti siksaan batin. Jadi tercatat sampai dimulainya episode pertama, Rick Grimes telah memutuskan atau telah melaksanakan 7 kali percobaan kabur untuk bisa pulang ke Alexandria. Jadi memang ketat banget si RM basis militer ini, nggak memperbolehkan untuk para penghuninya keluar seenaknya dari tempat ini, karena tempat CRM ini adalah tempat yang koloninya itu tersembunyi, tidak diketahui oleh orang di daerah luar. Jadi mungkin untuk kepentingan keamanan. Jadi Rick Grimes di sini tertahan selama 10 tahun, tapi sudah berusaha setidaknya 7 kali percobaan untuk kabur gagal. Dan percobaan terakhir yang ketujuh itu menyebabkan Rick Grimes harus kehilangan tangan kanannya. Tangan kanan atau tangan kiri ya, saya agak lupa. Intinya dia itu menggunakan kapak yang dipanaskan ke zombie yang ada lava apinya, lalu bakal Rick Grimes itu memutus lengan kiri ya, berarti lengan kiri, pakai lengan kanan untuk memegang kapak, lengan kirinya dia putus karena lengan kirinya itu tersangkut oleh gelangnya itu terpautkan kepada salah satu prajurit CRM yang menjaga Rick Grimes ketika lagi melakukan pelatihan melawan para zombie. Inilah yang membuat Rick Grimes makin frustasi. Namun walaupun psikologi Rick Grimes sering terganggu karena dia ingin sering kali mencoba untuk bunuh diri karena merasakan penderitaan yang tiada henti. Dia sangat rindu sekali dengan kekasihnya Michonne dan juga anak-anaknya. Namun di sini Rick Grimes terpaksa menjalani hidup yang tidak ingin ia jalani. Walaupun di sini jauh dari para zombie, hidupnya damai, tentram, tapi Rick Grimes tidak mendapatkan kedamaian karena kedamaian hakikatnya hanyalah ketika ia bersama keluarganya. Itulah yang Rick Grimes mau sampai kapanpun juga. Tapi Rick Grimes tetap menjadi seseorang yang gampang beradaptasi. Jadi bahkan dia mendapatkan respect dari sesama komandan dari CRM, contohnya Okafor yang memberikan pelatihan khusus untuk Rick Grimes karena Rick Grimes menjadi seseorang yang mudah beradaptasi dan menjadi seorang ahli militer yang tangguh. Seiring berjalannya waktu, Rick Grimes naik pangkat. Ini adalah promosi dari atasannya Okafor yang langsung dapat perintah dari atasannya lagi. Jadi si bos utama itulah yang memberikan sedikit kalau kata kita tuh sedikit naik promosi, naik pangkat untuk Rick Grimes, yang suatu saat ketika Okafor bakal gugur, dialah yang bakal menjadikan pengganti sebagai komandan satuan khusus untuk tim yang keluar untuk mencari kalau dalam CRM tuh sebutannya tuh B1 ya. Jadi kalau saya agak lupa, intinya tuh kayak mereka tuh nyebut suspek atau objek itu dengan sebutan-sebutan khusus, tidak menyebutkan nama gitu guys. Ini Rick Grimes itu pengen ditugaskan untuk bekerja di luar lapangan menggunakan helikopter. Sebenarnya Rick Grimes masih aja ada keinginan untuk kabur dan kembali ke Alexandria, walaupun dia tahu selama Okafor hidup dia tetap terancam karena yang mengancam dia itu adalah seseorang yang komandannya sendiri. Itu dia tahu Rick Grimes gak bisa gegabah untuk berusaha kabur dari sini, walaupun sebenarnya belum ada yang mengetahui rencana kaburnya Rick Grimes ini. Jadi karena belum ada yang mengetahui rencana kaburnya Rick Grimes melakukan sebuah rencana yang semua tertata dengan rapi. Di sini Rick Grimes bakal menggunakan tangan barunya, yaitu tangan yang memiliki hidden blade atau pisau tersembunyi, mirip sama Assassin's Creed ya. Kalau kalian ngikutin Assassin's Creed, kalian pasti paham apa yang maksud dengan hidden blade. Nah di sini Rick Grimes itu bakal diajak sama teman perempuannya ya, itu bukan pacar, teman doang gitu. Rick Grimes itu kan setia orangnya. Nah Rick Grimes itu nanti bakal naik pangkat, bakal jadi kepercayaannya Komandan Okafor, dan dia juga bakal banyak banget dapat ke penghargaan gitu sebagai seseorang prajurit
yang patuh taat gitu, walaupun sebenarnya sudah diketahui total 7 kali berusaha untuk kabur, tapi kenapa menjadi prajurit kepercayaan si RM gitu ya kan. Namun sebenarnya semua yang dilakukan oleh Rick Graham itu adalah rencana buat pulang ke Alexandria. Seperti yang saya bilang tadi, dia ingin ditugaskan untuk keluar dari teritori si RM. Jadi dia sedikit bisa dibilang menjilat bos atau menjilat atasan tertinggi dari si RM supaya mempercayai bahwa Rick Graham itu tulus dalam uh, apa ya, kalau kata kita tuh dalam tugasnya yang dia emban sebagai prajurit. Jadi di sini Rick Graham itu sebisa mungkin bakal menjilat atasan-atasannya agar supaya nggak ketahuan rencana asli Rick Graham yang sebenarnya tetap ingin pulang ke Alexandria menemui keluarganya. Di sini Rick Graham sering membuat rencana, menulis-nulis berbagai macam cara bagaimana biar bisa kabur dari tempat ini. Rick Graham pun menemukan banyak orang dalam yang bakal ia percaya untuk bisa kabur dari uh, basis militer serta koloni yang dimiliki oleh si RM. Mengingat sekarang status Rick Graham itu sudah sedikit mendekati komandan, jadi udah tinggi banget derajatnya. Jadi kalau kemana-mana nggak bakal mungkin dipertanyakan pengen kabur sama bawahannya. Namun ada saja yang menghalangi Rick Graham untuk kabur. Ketika ia ingin masuk ke sebuah gorong-gorong, di mana lokasi gorong-gorong itu bakal mengarahkan ke bagian luar dari teritori CRM, artinya Rick Graham bisa kabur. Namun malah dia ketemu sama seorang bocil yang bisa dibilang kabur juga gitu, tapi nggak bisa kabur gitu. Akhirnya Rick Graham gagal untuk pergi dari CRM untuk ke-8 kalinya, dan ternyata uh, dia ketahuan oleh Okafor, yaitu adalah atasan dari Rick Graham dalam dunia prajurit CRM. Dan di sini Okafor bakal mengancam untuk membantai semua keluarga Rick Graham dan semua kelompok yang ada di tempat Rick Graham tinggal. Itu adalah Alexandria. Di sini Rick Graham jelas marah besar, tapi ketika dia mengancam ingin membunuh Okafor, itu nggak ada manfaatnya. Jadi dia minta untuk Okafor langsung aja tembak Rick Graham di bagian kepala alias headshot. Karena Rick Graham gak mau menerima penderitaan ini lebih lama lagi. Dia nggak suka hidup walaupun nikmat tapi jauh dari saudara, jauh dari keluarga, jauh dari kekasih dan juga anak kandungnya. Rick Graham memilih untuk mati daripada hidup berada jauh dari saudara, keluarga, dan kekasih. Di sini Okafor memaafkan dan memaklumi bahwa Rick Graham sebenarnya hanya kangen sama keluarganya. Namun Rick Graham tidak boleh untuk kabur. Dia harus terpaksa untuk melupakan keluarganya dan sekarang menerima hidup baru sebagai seorang prajurit yang sangat patuh terhadap si RM. Di sini adegan di mana Rick Graham bakal membakar satu persatu foto-foto kenangan oleh Mason. Tapi ketika ia ditugaskan di luar, ternyata takdir berkata lain. Mason akhirnya reuni bersama dengan Rick Graham. Di sini tetap Rick Graham ketakutan. Takut Mason dibunuh oleh pihak CRM, maka Rick Graham bakal buat sandiwara seolah-olah Rick Graham gak pernah kenal sama Mason dan Mason ditangkap untuk masuk ke koloni yang dimiliki oleh CRM. Jadi rencana ini berjalan dengan lancar. Jadi Rick Graham berpura-pura tidak kenal sama Mason gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia berpura-pura, lama kelamaan akhirnya ketahuan juga sama si Jadis. Jadi si Jadis ternyata dia itu selama ini mantau Rick Graham. Jadis adalah jadi bisa dibilang satu pangkat derajatnya itu sama kayak Okafor. Di sini Jadis itu memiliki pangkat yang tinggi. Dan setelah kematian Okafor, dialah yang jadi pengawas utama Rick Graham. Bahkan dia mengancam ingin membunuh Rick Graham dan ancamannya sama seperti yang dikatakan oleh Okafor. Jadis nggak peduli masa lalu dia pernah dibantu oleh orang-orang di Alexandria. Dia bakal mengancam untuk menjatuhkan bom atom ke Alexandria agar semua warga di sana meninggal. Jadi Rick Graham dapat ancaman kedua kalinya dari atasannya. Yang pertama almarhum Okafor, yang kedua ancaman dari si Jadis itu sendiri. Di sini Mason keadaannya hanya sebagai warga biasa, namun lama kelamaan dia menunjukkan keahlian yang sangat hebat dalam membasmi para zombie di camp pelatihan. Itu yang membuat akhirnya teman Rick Graham melirik untuk supaya si Mason jadi prajurit juga. Dan singkat cerita, di sini Rick Graham dan Mason berhasil kabur dan
memalsukan kematian mereka seolah-olah kayak kecelakaan helikopter menabrak sebuah bangunan. Dan di sini Rick Grimes terlihat sama Mason sudah tidak menggunakan lagi baju officer tugas dari CRM. Jadi mereka telah melepas baju tersebut lalu membuangnya, dan Rick Grimes akhirnya mengikuti saran Mason untuk melupakan rasa takut terhadap CRM dan lebih memilih untuk hidup bersama keluarganya kembali pulang ke Alexandria. Walaupun resikonya andaikan Jadis mengetahui keberadaan mereka masih hidup, itu berdampak parah banget. Bisa ada serangan mendadak dari CRM yang bakal menjatuhkan bom atom ke Alexandria dan sekitarnya. Jadi di sini Rick Grimes dan Mason berusaha sebisa mungkin hidup berdua tanpa harus pulang ke Alexandria. Selama Jadis masih hidup, Alexandria nggak bakal aman. Jadi di sini singkat cerita, akhirnya Jadis mengikuti kemana perginya Mason dan juga Rick Grimes. Pada akhirnya Jadis akhirnya tergigit oleh zombie yang berada di daerah gudang tersebut. Jadi Rick Grimes berakhirnya bakal mengeksekusi Jadis karena dia akhirnya menyerah juga gitu. Akhirnya minta untuk dimaafkan kalau ada salah sama si Rick sama Mason. Jadi Jadis merasa semua sistem yang ia turuti di CRM itu sebenarnya salah, tapi karena udah terlanjur nyaman, jadi si Jadis itu udah keasikan aja gitu ngikutin sistem dari cara kerja CRM yang amat ketat dan terkadang kejam. CRM itu kejam cuy. Nanti kapan-kapan saya bakal bahas video terpisah untuk membahas kejamnya CRM atau Civil Republic Militer gitu. Jadi itu singkatannya ya. Di CRM itu adalah militer terkuat di bumi. Bahkan bos utamanya atau atasan paling tingginya di ending dari episode The One Who Lives itu bakal dihabisi oleh Rick Grimes, karena Rick Grimes udah pakai pedang sekarang ya untuk nusuk tangan si atasannya itu. Akhirnya si bosnya itu udah jadi zombie mati, tapi karena kepalanya nggak ditembak jadi dia menjadi zombie, nggak mati secara harfiah gitu ya Kak. Jadi di sini Rick Grimes bakal berseteru sama teman ajudan sesama prajurit yang selama 10 tahun menemani Rick Grimes sebelum ketemu sama Mason. Dan singkat cerita, saya nggak bakal bahas betapa sadisnya Mason dan juga Rick Grimes membantai ribuan atau ratusan pasukan CRM dalam ledakan yang bakal terjadi di ending episode The One Who Lives, karena itu terlalu sadis gitu kalau saya tayangkan di video ini. Mungkin lain kali aja. Jadi saya langsung aja to the point, ke ending dari The One Who Lives atau Rick Grimes akhirnya mendapatkan good ending yang selama ini fans inginkan gitu. Jadi ini 6 episode ini benar-benar daging banget bagi penggemar Rick Grimes dari spin-off The Walking Dead The One Who Lives, yang kalau dalam artinya itu adalah mereka yang hidup, di mereka yang tersisa yang hidup, The One Who Lives. Jadi ini adalah orang-orang yang tersisa hidup di dunia kiamat zombie. Akhirnya Rick Grimes ketemu lagi sama putri tercintanya yaitu Judith Grimes, dan ternyata Mason punya anak lelaki. Selama 10 tahun Rick Grimes berpisah, anak lelaki tersebut sudah tumbuh dewasa. Namanya juga adalah Rick juga gitu ya kan. Tapi karena nggak mungkin Rick manggil anaknya Rick juga, jadi ditambahin juniornya, Rick Grimes Junior. Jadi dipanggilnya RG yaitu ya. Jadi Rick Junior, RG ya bener, Rick Junior gitu. Jadi sebutannya itu Rick Junior karena namanya itu hampir sama, Rick Grimes, karena saking paranoidnya Mason takut kehilangan suaminya atau kekasihnya, dia sampai meminta anaknya untuk diberikan nama yang sama seperti nama ayahnya gitu ya kan. Jadi itulah ending dari perjalanan hidup Rick Grimes.